Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiana Chandra. Saya dari kelas 3 IPS Nata yang akan membahas soal SBMPTN dari mapel biologi yang berjudul sel tumbuhan. Nomor 1. Ibu ingin mengetahui cara yang cocok untuk membuat kentang lebih empuk sebelum digoreng. Dia memotong kentang seperti stik sama besar. Kemudian, 3 potong kentang masing-masing dimasukkan ke dalam 3 wadah air berbeda selama 60 menit. Ketika wadah memiliki volume yang sama, namun berbeda konsentrasi gula, wadah A hanya berisi air, wadah B air dengan konsentrasi gula 10% dan wadah C air dengan konsentrasi gula 20%. Berdasarkan pemahaman tentang transport zat, kentang di bawah mana yang akan lebih empuk dan kenapa? A. Tidak ada yang empuk karena gula dan air tidak memengaruhi kentang. B. Wadah A karena air cenderung masuk ke sel-sel kentang. C. Wadah B karena larutan gula hipertosinis dibandingkan cairan pada kentang. D. Wadah C karena larutan gula menyebabkan penurunan tekanan turgor. E. Wadah A karena air hipotenis daripada larutan gula terhadap kentang. Jadi jawabannya di sini ialah D. Karena ketika kentang dimasukkan ke dalam wadah dengan larutan gula akan terjadi proses osmosis adalah perpindahan molekul larut, misalnya air, dari larutan hipotenis ke larutan hipotenis melalui membran. Saat kentang direndam dengan larutan gula 10% dan 20% akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotenis terdapat larutan gula yang hipotenis. Jadi, semakin hipotenis larutan gula, semakin banyak air yang keluar dari sel. Kekurangan air pada sel kentang menyebabkan terjadinya plasmolisis yang mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Jika tekanan turgor pada sel kentang menurun, kentang menjadi empuk dan lembek. Sedangkan pada kentang yang direndam dengan air biasa malah kebaliknya, air berpindah dari larutan ke dalam sel kentang karena sel kentang lebih hipotenis dibandingkan kentang lebih hipotenis. Sel bertambah sehingga menyebabkan potongan kentang menjadi lebih keras dan beratnya akan bertambah. Jadi, kentang yang lebih empuk adalah kentang yang tekanan turgonya paling rendah, yaitu kentang. Lanjut soal nomor 2. Salmonella typhosa merupakan bakteri anaerob yang menyebabkan penyakit tifus. Salmonella typhosa dapat menghasilkan hidrogen sulfida. Sebab Salmonella typhosa merupakan bakteri garam negatif. A. Pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab dan akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak berhubungan. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah, alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Jadi jawaban di sini ialah B. Alasan benar berdasarkan ketebalan peptidoglikan dibandingkan menjadi garam positif dan garam negatif. Bakteri jenis ini tidak bisa mempertahankan zat warna kristal violet waktu proses penawaran dan akan berwarna merah jika dimandikan melalui mikroskop. Namun, hal ini bukan menjadi alasan salmonella bisa menyebabkan penyakit tifus. Salmonella
corona menyebabkan penyakit demam tifus akibat invasi bakteri ke dalam pembuluh darah dan gastro yang disebabkan oleh keracunan makanan atau intoksikasi. Jadi, pernyataan dan alasan dalam soal tidak saling berhubungan. Baik, saya lanjut soal nomor 3. Penetapan umur fosil dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Misalnya, 1. Laju erosi, 2. Laju sedimentasi, 3. Kandungan garam, 4. Penentuan umur dengan radiasi. Jadi jawaban di sini ialah E. Karena penetapan umur fosil dapat dilakukan dua cara. Cara tidak langsung yaitu dilakukan dengan mengukur umur lapisan bumi tempat fosil ditemukan. Cara langsung yaitu dengan mengukur umur fosil itu sendiri. Beberapa contoh penetapan umur fosil antara lain berdasarkan peristiwa laju erosi 1, peristiwa laju sedimentasi, 2. Kandungan garam, 3. Dan penentuan umur dengan zat radioaktif. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.